Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Doa saya untuk saudara, saudara dijauhkan dari virus corona ataupun virus-virus yang mematikan yang lain, ataupun sakit penyakit. Tetapi kekuatan, kesehatan, umur panjang dan hikmat daripada Tuhan akan Tuhan berikan kepada saudara. Saudara diberkati di dalam segala aspek kehidupan saudara. Pekerjaan saudara diberkati. Dimanapun saudara tinggal, ada perlindungan dan pertolongan Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 62 ayatnya yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, Mazmur 62 adalah perjalanan hidup yang dialami oleh Raja Daud. Ketika Raja Daud ada di dalam kesesakan, tetapi hatinya tetap percaya kepada Allah. Dan Raja Daud menghimbau kepada umat supaya mereka terus-menerus mempercayai Allah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah curhat kepada Allah. Saudaraku, kalau saudara punya pergumulan permasalahan, tentu kalau saudara punya sahabat yang bisa dipercaya, saudara bisa sharing. Dan hal itu membuat lega ketika saudara mampu mengeluarkan unek-unek saudara. Dan akhirnya saudara bisa berdoa bersama. Kalau curhat ke tempat yang tepat itu bagus saudara. Kadang kalau kita curhat asal kepada orang yang kita tidak tahu integritasnya, ini yang sangat berbahaya. Dan di sini kita diajar bagaimana kita bisa curhat, mencurahkan isi hati kita, apa yang sedang kita alami, apapun jenis pergumulan permasalahan kehidupan itu, baik masalah pribadi, baik masalah keluarga, baik masalah pekerjaan. Ketika saudara ada dalam pergumulan permasalahan kehidupan, Raja Daud mengajarkan kepada kita berdasarkan pengalaman hidupnya supaya kita tetap mempercayai Allah dan mampu dan mau mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Ketika kita sudah mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupan kadang-kadang Tuhan izinkan ada kerikil-kerikil tajam saudara yang harus kita lewati. Ada ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan ingin melihat kualitas iman kita dan kualitas hidup kita ketika ada dalam ujian-ujian itu. Apakah dalam ujian yang diberikan Tuhan, kita tetap bisa bersyukur dan mengandalkan dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus apa tidak? Atau kita malah menjauh dari Tuhan dan kita tidak bisa bersyukur di hadapan Tuhan? Tetapi Raja Daud mengajarkan kepada kita supaya kita mempercayai Allah senantiasa di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kadang anak-anak Tuhan, saudaraku, ketika hidupnya enak, hidupnya aman, hidupnya tentram, sering yang timbul adalah kesombongan, tidak merasa butuh kepada Tuhan. Ini adalah roh kesombongan. Tetapi ketika ada dalam pergumulan permasalahan, dia mencari Tuhan dan menunggu jawaban Tuhan dan belum menerima jawaban Tuhan, akhirnya kecewa dan tidak memiliki kepercayaan lagi kepada Allah karena bimbang. Tetapi hari ini kita belajar, kalau kita mau curhat kepada Allah, hal yang pertama kita harus mempercayai Allah senantiasa di dalam kehidupan kita.
Karena melalui kepercayaan kita kepada Allah, ada ketenangan ketika kita ada dalam lembah-lembah kekelaman. Walaupun dalam situasi sulit, ketika kita sudah menyerahkan dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita merasakan ketenangan dalam menjalin kehidupan itu. Tapi coba bayangkan saudara ada pergumulan permasalahan yang berat. Saudara tidak percaya kepada Allah, saudara mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka tidak akan ada damai dan tidak akan ada jalan keluar. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita mempercayakan segala sesuatu yang kita alami itu di hadapan Tuhan. Karena di situ ada ketenangan ketika kita sedang ada dalam pergumulan permasalahan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong, Allah yang berbelas kasih, Allah yang bermurah hati, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi saya dan saudara. Dan tentu kalau Allah mengasihi saya dan saudara, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan atas pergumulan permasalahan kehidupan kita. Karena dengan mempercayakan segala sesuatu kepada Allah di dalam kehidupan kita, saudara, maka ada harapan. Kita yakin bahwa harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Harapan di dalam Tuhan ada jalan keluar dan ada pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya saudaraku. Oleh sebab itu, ketika saudara ada dalam pergumulan permasalahan, mari secepatnya kita curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sangat mengerti dan peduli akan beban pergumulan permasalahan kehidupan kita. Dan ketika kita menyerahkan masalah itu kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Artinya ada pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan mempercayai Allah, saudara, ada perlindungan, ada keselamatan, ada berkat, ada pertolongan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini saudara ada dalam lembah kekelaman, mari kita senantiasa membangun iman kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus untuk percaya terus-menerus bahwa Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, Dia sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Karena Dia sudah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, mengampuni dosa saya dan saudara, membenarkan saya dan saudara, dan memberikan jaminan keselamatan hidup kekal. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini, mari kita senantiasa mempercayakan apa yang menjadi pergumulan permasalahan kita di hadapan Tuhan. Kita senantiasa percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mampu memberikan jalan keluar dan pertolongan untuk setiap anak-anak Tuhan yang memohon belas kasih dan kemurahannya dengan iman percayanya tanpa keraguan dan kebimbangan. Maka Tuhan Yesus mampu dan Tuhan Yesus siap menolong masalah saya dan saudara. Haleluya. Dan yang kedua, biarlah saya dan saudara senantiasa ketika ada dalam pergumulan permasalahan, kita tidak mencari pertolongan ke kanan ke kiri, tetapi kita langsung sampaikan, kita langsung curhat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya yakin dan percaya, ketika curhatan kita sudah sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya memiliki ketenangan. Saudara akan memiliki harapan. Saudara tidak goyah lagi karena saudara percaya. Ketika saudara sudah mempercayakan hal itu kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara tinggal menunggu jawaban dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.